diterjemahkan begini, itu suatu kekeliruan sebab dalam bahasa aslinya artinya sama sekali berbeda. Dikatakan dalam ayat yang kelima pasal yang pertama, dikatakan kalau bahasa Indonesia bilang begini, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sebetulnya bahasa asli itu mengatakan karena Elkana mengasihi Hana, maka dia memberikan kepada Hana dua bagian. Setiap kali kalau dia memberikan warisan-warisan atau bagian-bagian jatah untuk Hana, dia berikan dua bagian meskipun Hana tidak mempunyai anak, tidak melahirkan anak buat dia. Bagian itu harus saudara perbaiki. Saya mengharapkan satu hari Lembaga Alkitab Indonesia kemudian akan merawat terjemahan tersebut. Jadi Hana masih untung dia disayang oleh suaminya, tetapi tetap itu tidak bisa mengobati luka batin. Sampai sang suami pernah berkata, kenapa kamu nangis terus nggak mau makan? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah ini laki-lakinya yang mengerti perasaan perempuan. Suami bilang, kurang apa aku untuk kamu? Aku sudah limpahkan kamu dengan kasih sayang. Cukuplah, nggak punya anak juga nggak apa-apa. Memang mestinya juga nggak apa-apa. Tapi Hana luka perasaannya. Yang hebat adalah Hana tidak rebah ketika dia susah. Dia tidak tenggelam ketika dia berderai air mata. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dan Tuhan mendengarkan doanya, kemudian mengabulkan permohonannya, memberikan dia seorang anak yang saudara tahu semua diberikan nama siapa? Samuel. Hari ini ada hadir Samuel di sini. You know, Sam, why your parents give your name Samuel? Because maybe you are the only child they have. Right, Pak Pamungkas? Mungkin Samuel lama ditunggu. Lalu Mama Hani doa-doa. Kalau dapat anak nanti kita kasih nama Samuel. Dan keluar betul Samuel. Demikian juga Hana menamakan anaknya Samuel. Hebat lagi wanita ini. Dia sudah janji kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, aku akan persembahkan dia kembali untukmu. Seumur hidupnya, biarlah dia menjadi nazir, menjadi hamba Allah seumur hidup, sepenuh waktu. Dan hebatnya wanita ini, dia bukan cuma janji, tinggal janji. Banyak orang kalau dia susah, obral janji. Tapi kalau sudah terkabul, lupa daratan, sampai lupa janji kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah minta kita janji loh. Tapi kalau kita janji harus ditepati. Hana ini dia menepati janjinya. Kita lihat lagi yang hebat dari Hana. Ayat pertama pembacaan firman kita di pasal kedua tadi dikatakan bagaimana? Lalu berdoalah Hana, katanya. Apa istimewanya? Saudara, kita perlu belajar orang-orang istimewa seperti ini. Sebab apa? Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan berkat Tuhan. Tadi kita mengerti bahwa cepat atau lambat kita akan mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupan ini. Lalu kita memerlukan berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati? Orang-orang macam apa yang bakal mendapat berkat Tuhan? Saudara perlu mempelajari orang-orang istimewa. Sebab hal-hal istimewa dalam diri mereka itu bukan hal-hal yang supra rohani. No. Gak perlu belajar Bible study. Gak usah. Itu modal dasar dalam kepribadian. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita kenali, dan harus kita kejar. Harus kita tiru. Ini hal-hal yang spontan. Lihat orang-orang macam istimewa seperti Hana ini. Waktu dia susah, dia berdoa tidak? Waktu dia susah, dia berdoa tidak? Dia berdoa, tadi saya sudah cerita bukan? Bagaimana dia berdoa? Saudara perhatikan. Ayat 9, pasal 1. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, habis beribadah di Silo, berdirilah Hana. Mereka yang lain sudah makan-makan. Hana tuh gak enak makan, dia gak ikut makan. Gak nafsu makan dia karena susah.
Lalu Imam Eli sedang duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Lalu Hana ayat 10. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia bernasar dan seterusnya. Ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana berdoa tidak ketika dia sedang susah, dia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan? Perhatikan. Hatinya penuh dengan kata-kata, tapi dia tidak keluar suara. Waktu dia susah, cuma Tuhan yang tahu susahnya dia. Cuma komat kami. Tapi tidak ada suara. Dia tidak sebar berita susah hatinya. Enggak berundel melulu. Kalau susah, ngoliam saja nggak habis-habis. Menggerutu saja. Ke sana bercerita, ke sini mengeluh, ke suami, waduh, terus curah isi hati. Hana tidak, hanya kepada Tuhan. Sampai Eli sangka dia mabuk karena suaranya tidak kedengaran, cuma komat kami saja. Tapi ketika dia sudah mendapatkan Tuhan menjawab doanya, dia sudah mendapatkan berkat Tuhan, bagaimana dia berdoa? Itulah pasal 2 ayat pertama. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersuka cita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Seluruh dunia dengar ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ini orang istimewa. Apakah saudara dan saya memiliki kepribadian seperti itu? Waktu kita susah bagaimana kita? Ngomel. Waktu susah bagaimana kita? Sharing. Bukan saya bilang kalau susah mulai sekarang jangan sharing. Harus sharing. Tuhan sediakan komunitas, keluarga besar buat apa? Untuk berbagi beban. Lalu kalau kita dibagi beban orang lain, harga itu sebagai kepercayaan orang, rahasia orang, jangan dicerita-ceritakan kemana-mana. Kita doakan. Doakan pribadi, jangan doakan di depan umum. Ya Tuhan, saudara-saudara mari kita berdoa. Untuk si Anu usia dia berapa lama nggak datang kebaktian. Marilah kita berdoa untuk dia. Oh Tuhan, saya berdoa untuk si Anu. Usia dia sudah lama nggak datang kebaktian Tuhan. Banyak masalah kalau rumah tangganya. Saya tetangganya setiap hari dengan saya cekcok melulu Tuhan. Terus kesian kita umumkan di seluruh dunia. Itu teman kita banyak persoalan, selalu bertengkar dengan suaminya, broken home dan sebagainya. Seluruh dunia tahu. Lain-kali orang nggak mau sharing lagi kepada kita. Seluruh dunia kemudian tahu. Kalau orang cerita kepada kita itu confidential buat diri kita, keep buat kita dengan Tuhan saja. Tapi orang percaya kepada kita. Tapi lebih jauh kita harus belajar seperti Hana. Susah kita share kepada rekan, didoakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Sesudah kita dapat berkat, jangan lupa terima kasih kepada Tuhan. Dalam puluhan tahun pengalaman saya sebagai gembala sidang di banyak gereja, saudara-saudara, heran. Gak di Indonesia, gak di Amerika. Di mana-mana belahan dunia sama. Kalau orang susah, cepat sekali dia share. Dia beritahukan kepada pengurus gereja, telepon pendeta, minta doakan. Di beberapa gereja, di jemaat yang saya gembalakan di Indonesia, di kantor gereja itu ada papan, ada whiteboard. Oke? Doakan si A masuk rumah sakit. Di kamar berapa, rumah sakit mana dan sebagainya. Jadi kita doakan. Lalu kita pergi mengunjungi. Satu hari kita pergi kunjungi, ternyata orangnya sudah tidak di kamar itu. Loh kemana? Apa sudah meninggal? No, sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan.
Sudah pulang, sudah kerja lagi, sudah aktif lagi. Tapi itu nama di papan tulis di gereja masih ada. Artinya apa, saudara? Kalau susah, cerita umumkan seluruh dunia, cantumkan nama di papan, didoakan. Sesudah terima berkat Tuhan, kenapa nggak telepon gereja beritahukan, puji Tuhan bokso, puji Tuhan Pak, saya sudah sembuh, terima kasih sudah doain, supaya namanya bisa dihapus dari papan nama, bukan dari buku kehidupan di surga. Tapi Hana ini orang istimewa, tahu berterima kasih. Doa susah, senyap-senyap, komat kami saja, orang lain tidak ingat. Dapat berkat Tuhan bagi ke seluruh dunia.